mimpi dan cita-cita kamu menjadi desainer, hanya butuh satu orang yang percaya bahwa itu bisa terrealisasi, yaitu adalah diri kamu sendiri. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita coba dulu meluangkan waktu untuk membahas buat teman-teman kita yang baru mau masuk kuliah, karena ini tahun ajaran baru pastinya. Nah jadi ada begitu banyak sebenarnya gue menemukan pada akhirnya mahasiswa yang masuk ke kelas dan mereka bercerita bahwa mereka satu ada di kelas tersebut atau di jurusan tersebut karena orang tuanya yang memilih dan mendesak mereka, ya. Dan yang kedua juga, dan ada juga yang memang merupakan pilihannya, namun mereka salah jurusan, seperti itu. Nah, di video kali ini gue akan coba untuk memberikan pemandangan, ya, memberikan pandangan gue, yang pastinya supaya teman-teman ini jangan langsung juga ngedrop, bahwa ingat di sisi lain kehidupan ada kehidupan lainnya. Ketika teman-teman salah mengambil jurusan, bukan berarti hidup teman-teman sudah selesai atau berakhir. No, kehidupan ini sebenarnya sangat indah dan terlalu singkat kalau teman-teman berpikir sependek itu, ya. Jadi teman-teman, seperti apa pandangan gua terhadap teman-teman yang memilih salah jurusan dan sudah berada di kampusnya saat ini? Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa juga untuk berbagilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya. Oke, seperti apa pandangan gua? Check it out. Nah baik teman-teman, pandangan gue yang pertama yaitu adalah buat teman-teman yang salah memilih jurusan, belajarlah untuk menyukai sesuatu yang tidak kamu sukai gitu ya. Nah jadi gue punya pengalaman, ada mahasiswi gue namanya kalau nggak salah tuh Nur gitu ya. Jadi Nur ini memang dia sudah 2 kali kuliah, dan pertama tuh di Pulau Jawa, itu juga pilihan orang tuanya. Setelah itu dia juga masuk ke kampus perhotelan, room division, divisi kamar. Dan ya pembelajaran kita di divisi kamar memang lebih kepada bagaimana teman-teman ini sebagai seorang resepsionis gitu ya, terus menata kamar gitu ya. Ini juga menjadi jurusan yang menurutnya bukanlah pilihan yang dia inginkan, seperti itu ya. Nah jadi Nur salah pilih jurusan untuk kedua kalinya ya. Hanya ketika memang gue berbicara sama Nurnya, gue bertanya gitu, sebenarnya apa sih yang menjadi passion kamu? Apa sih yang benar-benar kamu senang lakukan dari ya usia 10 tahun, dan itu benar-benar walaupun waktunya sudah malam atau kamu sudah kecapean tapi tetap mau kamu lakukan, bahkan sampai sekarang kamu tetap senang melakukannya? Ada Pak, itu adalah gue senang dengan yang namanya fashion. Jadi gue suka mendesain pakaian-pakaian Pak. Oke, gue mau ngelihat dong bagaimana sih karya kamu yang sudah kamu buat. Besoknya dia udah membawanya, dan itu teman-teman setebal ini, itu bagus banget ya, bagus banget. Dan gue katakan kepada Nur satu hal, jangan biarkan pencuri mimpi kamu mengatakan bahwa mimpi kamu terlalu muluk ya. Jadi mimpi kamu menjadi seorang desainer itu kamu bisa meraihnya ya. Kamu jangan biarkan orang lain mengatur hidup kamu ya. Yang kedua juga, kamu harus tahu mimpi dan cita-cita kamu menjadi desainer hanya butuh satu orang yang percaya bahwa itu bisa terrealisasi, yaitu adalah diri kamu sendiri. Nah jadi kamu berada sekarang di kampus perhotelan, kamu berada di program studi room division, itu artinya kamu harus ya semakin memantapkan taste ya, selera kamu terhadap desain dengan mengambil unsur-unsur room divisionnya, divisi kamarnya. Jadi Nur, yang paling penting adalah sekarang pelajari aja, ikuti saja pembelajaran yang ada di room division. Dengan cara itu, seperti itu kamu melihat tuh konsep apa yang bisa kamu kolaborasikan ya. Dengan cara seperti itu kamu bisa menikmati dan juga tidak mengecewakan orang tua kamu ya. Yang pasti mimpi kamu tetap terjaga ya. Dan sekarang Nur sudah berada di akhir dari semesternya. Yang gue senang adalah dia mengatakan bahwa ke depan ternyata orang tuanya akhirnya menyetujui untuk dia mengambil studi tentang fashion di Singapura. Nah jadi ini teman-teman buah dari kesabaran yang menurut pendapat gue harus ada di teman-teman mahasiswa semuanya.
Nah, baik teman-teman, yang kedua yaitu adalah walaupun teman-teman salah pilih jurusan, tapi milikilah keterampilan baru dan pengetahuan baru. Jadi tidak serta-merta dengan kita salah pilih jurusan bahwa pada akhirnya kita menjadi loser, pecundang yang menyalahkan semua keadaan, ya. Jadi menurut pendapat gue, kalau memang kondisinya harus meminta teman-teman stay tetap di jurusan yang salah, ayo berpikir positif, challenge diri kamu untuk belajar lebih banyak terhadap hal yang memang benar-benar baru buat kamu, sehingga dengan cara seperti itu kamu mendapatkan sebuah skill baru, skill dari perpaduan antara sesuatu yang kamu senangin dan yang tidak kamu senangin. Jadi ini yang disebut juga kadang blessing in disguise, berkah di balik bencana. Jadi sama seperti kayak pandemik COVID gitu ya. Banyak orang yang memang pastinya lebih melihat hal negatifnya, tapi tetap juga banyak di antara kita yang melihat ini sebagai sebuah opportunity gitu ya, sebuah kesempatan ya. Ada begitu banyak pada saat krisis orang-orang justru menjadi orang kaya baru. Namun ada juga pada saat pandemik atau krisis orang-orang menjadi lebih miskin dari yang sebelumnya. Nah, jadi ini semuanya pilihan kita. Nah, jadi sama seperti salah pilih jurusan, ketika teman-teman salah pilih jurusan, menurut pendapat gue ini adalah sebuah kesempatan buat teman-teman untuk bisa mendapatkan sebuah keahlian baru, sebuah pengetahuan baru, yaitu dengan memadukan ya sebuah pengetahuan yang tadinya teman-teman memang tidak ingin kuasai dan yang tadinya teman-teman sudah kuasai sebelumnya, sehingga ya kamu punya kualifikasi yang berbeda dengan pesaing-pesaing kamu lainnya. Entah itu pada saat nanti kamu lulus, kamu akan menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Ini akan membekali diri kamu lebih lagi ya. Terlebih lagi kalau bisa gue tambahkan bahwa walaupun salah pilih jurusan, ayo jangan sampai kamu tidak maksimalkan link atau lingkungan yang ada sama kamu saat ini. Teman-teman kamu tersebut, dosen-dosen kamu tersebut, pekerja atau pegawai-pegawai yang ada di kampus tersebut, termasuk ibu-ibu warung yang menjual makanan di kampus tersebut, itu semua adalah link kamu, semua jaringan kamu, yang semuanya adalah semacam wadah untuk kamu melatih yang namanya atau membangun image atau kredibilitas kamu ya. Jadi nama baik kamu dipertaruhkan selama berada di kampus tersebut. Kalau kamu membangun sesuatu yang sifatnya amanah ya, sesuatu yang sifatnya positif, ini akan membantu kamu lebih cepat lagi untuk sukses ke depannya. Jadi ya, kalau bisa gue simpulkan, ada begitu banyak orang-orang sukses yang gue lihat sampai detik ini, dan mereka tersebut bisa cepat sukses itu karena punya jaringan. Mereka lebih banyak dikenal, terlebih lagi dikenal karena sesuatu hal yang positif dalam diri mereka. Nah, semoga saja teman-teman juga bisa memaksimalkan ini. Selain pengetahuan, juga bisa membangun link dan yang pastinya menjadi pribadi yang lebih bisa dipercaya ya, sehingga image teman-teman itu selalu positif di mata lingkungan teman-teman. Yang terakhir teman-teman, yang pastinya gue mau katakan bahwa ini adalah momen waktu yang tepat buat kita belajar lebih bertanggung jawab ya, belajar lebih bertanggung jawab. Untuk mengukur orang tersebut bertanggung jawab atau tidak akan lebih mudah ketika dia memang menjalankan yang namanya apa yang menjadi kesukaannya atau apa yang menjadi hobinya atau passionnya gitu loh. Itu dia akan rela menukarkan apa saja, yang penting dia bisa melakukan atau tetap berada di perusahaan tersebut. Namun yang paling berat adalah ketika kita berada di jurusan yang berbeda, di tempat yang tidak kita inginkan, tapi kita tetap bisa bertanggung jawab ya. Ini kalau kita berhasil melewatinya, gue percaya ya kita sudah punya semacam karakter atau karakteristik gitu ya, yang melekat dalam diri kita, yaitu adalah good habit ya, yang terus kita bawa kemanapun juga kita berada. Sebaliknya, teman-teman kalau punya bad habit ya, bisa saja entah itu menipu orang lah ya, atau misalnya suka mencelakakan temannya. Mungkin kadang orang yang kita celakakan tersebut tidak membalas kita pada saat itu juga, tapi bad habit kita itu akan tetap hidup dengan kita seumur hidup kita. Sementara orang yang kita celakakan paling hanya sampai 4 tahun atau 3 tahun ya berteman dengan kita. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kita salah pilih jurusan, oke. Namun gue merasa bahwa kamu harus punya sebuah paradigma yang positif, sebuah respon yang positif, terlebih lagi attitude yang positif. Jadi maksudnya adalah kamu harus punya semacam respon yang baik
yang artinya bisa punya suatu pandangan atau mindset yang baru, bahwa dimanapun gue berada, bahwa masalah pilih jurusan sekalipun, gue masih bisa bertumbuh, gue masih bisa sampai kepada cita-cita gue nantinya, yaitu dengan cara bertanggung jawab dari apa yang sudah gue jalanin saat ini. Nah, terakhir teman-teman, gue mau katakan bahwa ya, jaringan yang kita miliki, lingkungan yang berada di sekitar kita tadi, itulah yang akan melihat bahwa kita ini pribadi yang bertanggung jawab atau tidak. Mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa, mereka tidak akan mau mengatakan lah lebih tepatnya, wah, dia orang tidak bertanggung jawab karena itu bukan jurusannya. No, mereka tidak akan melihat kamu salah pilih jurusan atau di jurusan yang tepat. Yang pastinya bahwa kamu akan terus diingat, kamu seorang pribadi yang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. So, teman-teman, jangan sia-siakan waktu kamu, maksimalkan ya. Ada satu yang tidak bisa kita sesali dalam hidup ini dan kita rubah, yaitu adalah waktu. Jadi maksimalkan waktu untuk membangun citra diri yang positif, terlebih lagi untuk bisa benar-benar menginspirasi kehidupan kamu dimanapun kamu berada. Oke, teman-teman, itu saja pesan gua untuk teman-teman mahasiswa baru yang salah pilih jurusan terutama. Jadi jangan terlalu mudah menyerah ya. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya. Oke, teman-teman, thank you very big and God bless you all. Out.